Happy morning good people. Sama datang di Rona Widata, Rona Keseharian Warga Jelata. Nah, hari ini kembali kita berjalan menuju gym sambil ngeliatin jarum bensin yang kayaknya entah kapan turunnya. Terakhir isi bensin itu tanggal 10 kalau nggak salah, dengan catatan odometer 15569. Sekarang 5642. Padahal itu udah jadi motor tunggal, kita udah jauh-jauh sampai ke tempat Muay Thai juga, tapi ternyata masih 72 kilo, saudara-saudara. Oh ya, kemarin itu kapan ya? Hari sebelum saya mengonten itu, saya kan bersihin motor dikit tuh karena disemprot kucing. Nah, di balik karpet jano itu ternyata skrupnya ada yang oksidasi, korosi apalah itu. Jadi itu ada putih-putihnya gitu kan. Akhirnya saya semprot WD, terus berhubung saya punya, itu mau kemana coba, saya punya amplas, ya saya amplas dikit gitu, jadi mau lewat situ. Oke. Nah, entah gimana bisa kayak gitu. Sekarang harusnya udah beres ya. Cuman ya itulah, kayaknya saya jadi sedikit pelupa. Biasanya saya foto-fotoin gitu. Dulu ada apa dikit saya foto, sekarang enggak kan. Langsung eksekusi aja gitu. Nah, sebenarnya kita di sini mau cerita sedikit soal itu. Sebulan Muay Thai, apa aja yang udah dirasain gitu. Oke, jadi soal Muay Thai, seperti yang saya ingat, entah kalian ingat atau enggak, hari pertama Muay Thai itu saya ngos-ngosan, saya ngap, saya pusing men. Nah, karena itulah saya temukan juga bahwa VO2 max saya itu lumayan through the floor. Jadi di gym saya usahakan saya nambahin itu kardio selama apa ya, mungkin 2-3 minggu lah ya, saya bisa lari-lari muterin gym. Nah, sekarang entah kesambet apa, ruangan yang bisa lari-lari kemarin tuh sekarang dipenuhi sama alat-alat men. Jadinya saya nggak bisa lari lagi. Terus nyobain itu treadmill, dan memang benar saya nggak bisa pakai treadmill. Olengnya beneran oleng. Jadi olengnya tuh setelah lari di atas treadmill yang gerak itu, terus saya berusaha ngimbangin tuh nggak bisa. Terus begitu selesai, kaki kan napak di samping tuh kan, itu rasanya masih kayak jalan men, pusing saya. Udahlah, putus asa saya sama treadmill. Jadi kita nggak akan pakai treadmill. Akhirnya kita harus jogging. Rencananya nanti hari Jumat kali. Nah, kembali soal Muay Thai. Setelah kelas pertama kan, kelas kedua pastilah ya, mau berapa lagi. Di kelas kedua saya agak saya kurangin effortnya. Di kelas kedua pokoknya saya tuh nggak berusaha ngeluarin banyak power. Jadi anggaplah kayak kalau orang tinju gitu ya, 12 ronde, 6 ronde pertama itu santai aja. Terus selanjutnya baru dikuat-kuatin pukulannya kayak gitu gitulah. Nah,
Waktu itu saya gitu. Tadi awalnya nyantai, walaupun cuma 3 ronde, ya tetap aja orang yang nggak pernah kardio kan wajar lah ya, ngos-ngosan juga. Cuman karena udah sempat kardio di gym, di kelas kedua Muay Thai saya nggak begitu ngos-ngosan. Oke, kita lanjut dikit soal soal Muay Thai tadi, sebulan Muay Thai. Jadi di kelas ketiga bisa dibilang uneventful ya, biasa aja gitu. Baru di kelas keempat itu ada sedikit perubahan, dimana kalau saya mau sombong bisa aja, karena biasanya waktu dapat jeda istirahat tuh saya minta tambahan dikit. Di kelas keempat itu saya merasa nggak perlu tambahan jeda gitu, tapi ya untungnya karena saya bukan orang yang sombong ya, jadi saya tetap minta jeda istirahat gitu. Cuma rasanya udah mendingan sih. Dan surprise di kelas keempat itu juga sparring bukan pet, main pet itu 4 ronde, biasanya cuma 3. Yang kelas pertama malah cuma 2 ya. Nah, apa yang saya rasakan sebulan Muay Thai itu, perubahannya apa aja gitu. Nah, udah jelas bisa dirasakan bahwa kayaknya kapasitas paru-paru saya udah mendingan dibanding sebelumnya. Karena saya nggak segampang overheat kayak sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kalau kardio doang aja itu udah keringetan, Bo. Nah, setelah sebulan Muay Thai itu porsi overheat saya mulai menurun. Jadi saya kardio 3 menit tuh nggak masalah, nggak sebasah dulu. Tapi bedanya itu ototnya cepet capek sih, ya kan? Yang biasanya bisa 3 menit walaupun ngos-ngosan, tapi 3 menit nggak pedes ototnya, biasa aja. Terus kalau mau dibilang ini berkat Muay Thai, saya nggak tahu juga. Reaksi gerak refleks itu agak mendingan, agak meningkat lah. Jadi pas kapan lalu itu saya mau ambil jemuran kan, pakai galah, itu ada jatuh 1, saya bisa tangkap. Biasanya jatuh aja gitu, tapi nggak tahu ya, entah karena Muay Thai, entah karena saya bisa tidur, nggak tahu juga, atau karena dua-duanya. Yang jelas untuk menambah kualitas hidup perlu ditambahkan juga kualitas dompet. Karena rencananya sih untuk Muay Thai ini saya cuma dijatah 3 bulan ya. Jadi bulan pertama udah selesai, tinggal 2 bulan lagi. Ya doain aja bisa lanjut gitu. Doanya yang kenceng ya, tapi kenceng banget.